ketika manusia harus mempertaruhkan nyawanya masuk ke kota zombie hanya demi mengambil sebuah truk yang berisikan uang. This is Train to Busan Peninsula. 미쳤어? 거길 또 들어간다고? You get the truck, come back with the money. That's $2.5 million per head. If you come back alive. 해가 지면 움직이자. 내가 또 나서야 되나? 죽여! 잡아! Hai para pencinta film dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Cerita Teratas. Sesuai dengan judulnya, film ini merupakan lanjutan dari Train to Busan yang tayang di tahun 2016 lalu. Tapi walaupun film ini adalah seri kedua dari Train to Busan, nyatanya film ini tidak sepenuhnya nyambung dengan film pertamanya. Dan bagi kalian yang menonton film pertamanya, linknya sudah memimpin di kolom komentar. So, film kita kali ini mengambil latar 4 tahun setelah wabah zombie melanda, di mana para pengungsi Korea dipindahkan ke kota Hong Kong dan hidup di dalam keputusasaan. Jung Suk yang telah lelah dipandang rendah oleh warga Hong Kong menerima tawaran untuk kembali ke semenanjung yang dikarantina dengan tujuan mengambil truk berisi uang yang ditinggalkan di tengah-tengah kota Seoul. Mampukah Jung Suk mengambil truk di tengah neraka zombie dan kembali ke kota Hong Kong? Yuk pewekan posisi badan dan selamat menonton. Setelah wabah zombie di Korea Selatan tak terkendali, seluruh warga mulai dievakuasi keluar dari Korea. Diperlihatkan seorang kapten bernama Han Jung Suk membawa keluarga kakaknya ke pelabuhan untuk kabur ke negara Jepang. Ini semua disebabkan karena kota Busan pada akhirnya tidak mampu bertahan dari serangan wabah zombie. Di perjalanan ia bertemu dengan satu keluarga yang memohon kepada Jung Suk untuk ikut ke pelabuhan. Namun karena takut terjadi apa-apa, Jung Suk pun menolak untuk membantu mereka. Sesampainya di kapal, Jung Suk mengetahui bahwa arah kapal yang awalnya ingin ke Jepang malah berbalik mengarah ke kota Hong Kong. Untuk itu, Jung Suk dengan segera mengecek alasan kenapa kapal ini berubah haluan. Belum juga mendapatkan jawaban yang dicarinya, Jung Suk mendapatkan informasi bahwa ada orang yang terinfeksi masuk ke dek bawah kapal, tempat di mana kakak dan keponakannya berada. Dengan segera Jung Suk berlari ke tempat itu untuk menyelamatkan keluarganya. Akibat dari kejadian ini, negara-negara menolak pengungsi dari Korea dan otomatis Korea resmi terisolasi dan diberi nama Peninsula. 4 tahun kemudian, Jung Suk yang hidup menderita di kota Hong Kong didatangi oleh preman yang ingin membawanya untuk bertemu dengan bos mereka. Setibanya di tempat si bos, rupanya ipar Jung Suk atau suami dari kakaknya yang bernama Chul Min juga berada di sana. Pada saat ini, bos itu menawarkan sebuah ide gila, yaitu masuk ke peninsula demi mengambil sebuah truk yang berisikan uang sebanyak 20 juta dolar, dan jika mereka berhasil, uang itu akan dibagi sama rata. Jung Suk yang pada awalnya keberatan untuk kembali ke kota itu dengan terpaksa ikut dalam misi yang diberikan, lantaran Chul Min sangat ingin uang itu demi mengubah hidupnya. Selain itu, Chul Min juga mengatakan bahwa Jung Suk harus mengambil keputusan ini karena Chul Min tahu Jung Suk juga tak ingin hidup seperti ini terus.
Akhirnya pada malam hari, regu yang berisikan 4 orang ini memutuskan untuk pergi ke peninsula untuk menjalankan misi yang diberikan, di mana regu ini diberikan telepon untuk berkomunikasi dan hanya mempunyai waktu 3 hari untuk membawa uang itu ke pelabuhan. Setibanya di peninsula, mereka segera membajak sebuah mobil dan melanjutkan pencarian hingga mereka menemukan sebuah truk di sana. Pada saat ini, Jung Suk berinisiatif untuk memeriksa truk yang mereka temukan sendirian. Sayangnya mobil itu bukanlah truk yang mereka cari, dan pada saat Jung Suk akan kembali, ia mendengar suara aneh yang ternyata karena belum menemukan truk yang dicari, mereka pun meneruskan pencarian. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan mobil yang dimaksud oleh si bos preman. Sesuai dengan perkataan si bos, ternyata mobil itu berisikan uang dolar yang sangat banyak. 야, 걔네들 말이 사실이었네 이거. Akan tetapi, tanpa mereka sadari, dari kejauhan kegiatan mereka ini dipantau oleh orang lain. Ketika mereka akan pergi membawa mobil itu, sayangnya kemudi dari mobil itu masih terdapat zombie yang lagi AFK, dan saat Chulmin ingin mengeluarkannya, suara klakson ini mengakibatkan pasukan zombie tiba di sana dan menyerang rombongan itu. Baru saja mereka berandai-andai menjadi orang kaya, tiba-tiba seseorang menembakkan sebuah flare ke arah mereka yang mengakibatkan para zombie dapat melihat dan memburu Jung Suk dan timnya. Kecelakaan ini mengakibatkan Jung Suk terlempar keluar dari truk, sementara Chulmin berhasil selamat dari serangan zombie dengan masuk ke dalam bak truk, dan kedua teman mereka harus tewas dimakan oleh para zombie. Saat Jung Suk akan diserang oleh salah satu zombie, tiba-tiba ada sebuah mobil yang datang dan menyelamatkan Jung Suk. Mobil ini dikendarai oleh dua kakak beradik, Johnny dan Eugene. Sementara itu, pasukan yang menyerang Jung Suk dan kawan-kawan bernama Pleton 3 Unit 631 yang dikepalai oleh seorang sersan bernama Huang. Tanpa mengecek isi truk itu, Huang dan pasukannya dengan segera membawa truk itu karena mengira bahwa truk itu berisikan makanan. Tibalah Jung Suk ke tempat kediaman Johnny dan keluarganya. Di sana ia berkenalan dengan ibu dari Johnny yaitu Min Jung dan kakek Kim. Sang kakek yang suka halu inilah yang menyuruh Johnny dan Eugene keluar mencari baterai agar ia bisa menghubungi Major Jen dan memberitahukan keberadaan mereka. Pada saat ini Jung Suk sadar bahwa Min Jung adalah wanita yang memohon kepadanya di awal film tadi. Dan Jung Suk mengatakan bahwa ia dan timnya datang dari Hong Kong menggunakan sebuah kapal. Selain itu, Jung Suk juga menjelaskan bagaimana cara agar ia bisa keluar dari peninsula. Di sini Jung Suk juga menerima informasi bahwa unit 631 adalah pasukan militer yang dulunya ditugaskan untuk menolong warga. Bahkan Min Jung dan keluarganya pernah tinggal di tempat itu. Namun ia dan keluarganya memilih untuk pindah lantaran para militer yang berhasil selamat ini menjadi gila setelah sinyal yang berusaha mereka kirim tidak mendapat respon dari militer lain. Dan setelah mereka bertukar informasi, akhirnya mereka berencana untuk mengambil uang tersebut dan kabur dari sana. Di tempat lain, pasukan Pleton 3 yang tiba di markasnya menyerahkan hasil buruannya kepada seorang pria bernama Kim, orang yang bertanggung jawab mendata setiap makanan di unit 631. Atas keberhasilan timnya, Huang meminta sekaleng tuna, namun Kim tidak memberikannya lantaran ia harus melaporkannya ke Kapten Seo, pemimpin dari unit 631. Ketika mereka sedang berdebat, terdengar suara dari bagian belakang truk itu. Begitu dibuka, mereka menemukan Chulmin dan mereka pun membawanya. Saat Kim mengecek truk itu, ia pun heran ketika menemukan uang dalam jumlah yang banyak. Dengan segera, ia pun menemui Kapten Seo dan melaporkan hal itu kepadanya. Seo yang sangat penasaran segera mengecek truk tersebut dan menemukan sebuah telepon satelit di sana. Dan karena penasarannya, ia pun mencoba telepon satelit itu.
Preman yang menjawab panggilan Seo menyuruhnya untuk mengantarkan uang itu kepada mereka. Dengan balasan, Seo akan dibawa keluar dari peninsula dan memperoleh sebagian dari uang itu. Di tempat lain, Chulmin dipersiapkan untuk mengikuti sebuah permainan. Tak hanya Chulmin, ternyata di sana juga ada orang-orang yang terlihat sangat putus asa dan tak lama game pun dimulai. Pasukan ini melepaskan zombie sehingga Chulmin dan yang lainnya harus kabur menyelamatkan diri selama waktu yang telah ditentukan. Ketika permainan itu selesai, Seo tiba di sana dan mengatakan bahwa persediaan makanan yang dibawa oleh Hwang sangat banyak. Maka dari itu, ia akan membagi-bagikan makanan itu sebagai ucapan terima kasihnya dan mengadakan pesta semalam suntuk. Ini semua dilakukan Seo untuk mengalihkan perhatian para pasukan agar ia dan Kim bisa leluasa membawa uang itu dan keluar dari peninsula. Namun, Sersan Hwang menyadari bahwa Seo bersikap aneh dan merasa Seo menyembunyikan sesuatu darinya. Maka dari itu, Hwang menemui Seo dan menginterogasinya. Namun tak lama kemudian Kim masuk dan Hwang langsung keluar karena mengira bahwa mereka adalah pasangan homreng. Pada malam harinya, Jung-suk dan yang lainnya segera pergi ke markas unit 631 untuk mengambil truk tersebut. Sesampainya di luar markas itu, Min Jung berpesan kepada anaknya untuk menunggunya di sana dan tidak meninggalkan mobil, sementara ia dan Jung-suk masuk ke markas unit 631. Selain itu, Min Jung juga berpesan jika ia tidak kembali dalam waktu 3 jam, maka mereka harus meninggalkannya di sana dan kembali ke rumah. Singkat cerita, Jung-suk dan Min Jung berhasil menemukan truk yang mereka cari. Namun sayangnya telepon yang ada di sana rusak sehingga mereka tidak bisa menghubungi para preman yang ada di kapal. Tak lama, Kim yang tiba di sana ditodong senjata oleh Min Jung dan Jung-suk. Bukannya takut, si Kim malah dengan santainya memohon untuk membawa mereka kabur dari sana. Di sini, Jung-suk mengetahui bahwa Chulmin masih hidup dan dengan segera pergi menolongnya. Tak lama kemudian, Seo datang ke sana dan menembak ke arah Min Jung. Namun Min Jung berhasil menabraknya sehingga Seo pingsan dan Min Jung berhasil merebut telepon dari tangan Seo. Suara tembakan ini mengakibatkan zombie mulai berdatangan ke markas unit 631. Di tempat lain, Jung-suk berhasil menemukan Chulmin dan berusaha membawanya kabur dari tempat itu. Pada saat ini, Jung-suk menembakkan flare ke arah pintu keluar arena itu agar para zombie menyerang orang-orang yang ada di sana. Pada saat Hwang kerepotan dengan para zombie, Jung-suk dan Chulmin berusaha kabur dari sana. Namun naasnya, pada saat Hwang ingin menembak Jung-suk, Chulmin memilih untuk mengorbankan dirinya untuk melindungi Jung-suk dari tembakan Hwang. Dengan penuh amarah, Jung-suk pun membantai seluruh pasukan Hwang dan tak lama kemudian Min Jung menerobos masuk menggunakan truk untuk menjemput Jung-suk. Dan dengan berat hati, Jung-suk terpaksa harus meninggalkan Chulmin di sana. Melihat hal itu, Hwang segera membawa pasukannya untuk menyusul mereka. Sayangnya, truk yang dinaiki oleh Min Jung dan Jung-suk harus terhenti karena menabrak kawanan zombie. Beruntung Johnny datang dan memancing zombie-zombie itu menjauh dari ibunya. Setelah lepas dari para zombie, ternyata Sersan Hwang dan pasukannya terus membuntuti mereka dan berusaha mencegah mereka untuk kabur. Tiba-tiba Jung-suk melihat sebuah jembatan kaca yang sebelumnya dilihatnya berisikan sekumpulan zombie. Ia pun dengan segera menembak kaca itu dan sesampainya di pelabuhan, tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh Johnny ditabrak oleh Seo dan dengan segera Seo menyandera Johnny. Melihat hal itu, Eugene mencoba mengalihkan perhatian Seo dengan mobil RC yang ia bawa. Ketika Johnny berhasil kabur dari Seo, Seo malah berbalik dan hendak menembak Eugene. Pada saat ini, kakek Kim merelakan dirinya untuk menahan peluru yang mengarah ke Eugene. Tak hanya si kakek, Seo juga berhasil menembak kaki Min Jung dan berhasil kabur membawa truk berisikan uang naik ke atas kapal para preman. Namun sesampainya di dalam kapal, Seo malah ditembaki oleh preman itu.
Dan sebelum tewas, Seo berhasil memundurkan truk itu dan mengakibatkan pintu kapal itu tidak bisa tertutup, sehingga zombie-zombie itu berhasil masuk ke dalam kapal dan memangsa para preman. Di sisi lain, kepergian kakek Kim membuat seluruh keluarga sangat terpukul. Tiba-tiba mereka mendengar suara helikopter yang melintas tepat di atas mereka. Melihat kesempatan itu, Johnny dan Eugene berusaha memanggil helikopter itu menggunakan petasan. Pada saat ini, Min Jung berpesan kepada Jung Suk untuk membawa anak-anaknya pergi dari sana. Mereka pun dengan segera berlari ke arah helikopter yang akan menyelamatkan mereka. Sementara Min Jung yang terluka berusaha menarik perhatian zombie-zombie itu dengan membunyikan klakson mobil agar anak-anaknya bisa selamat. Siapa sangka perkataan kakek Kim soal Major Jen ternyata benar dan kakek mereka tidaklah halu, di mana orang yang menyebut mereka adalah Mayor Jen sesuai dengan kata si kakek. Pada saat ini, Johnny meminta militer menyelamatkan ibunya yang dikepung oleh para zombie. Namun karena situasinya tidak memungkinkan, militer berencana untuk meninggalkan Min Jung di sana. Pada saat Min Jung ingin mengakhiri hidupnya, Jung Suk teringat akan perkataan Chu Min yang mengatakan bahwa ia harus membuat keputusan untuk hidupnya. Dengan segera, Jung Suk menembakkan peluru ke udara untuk memancing para zombie dan menyelamatkan Min Jung. Pada akhirnya mereka semua berhasil selamat dari neraka para zombie dengan menaiki helikopter dan film pun tamat. Demikianlah alur cerita film kita kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Mimin ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia mensupport channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan nge-share video ini sehingga channel ini bisa terus berkembang di dunia YouTube. Kalau ada request, kritik, ataupun saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Mimin akan dengan senang hati membaca dan merespon komen dari kalian. Akhir kata, Mimin pamit dan jangan lupa pelihara senyum di wajah kalian.